Shalom pemirsa R1VN YouTube Channel, bertemu lagi dengan kita di dalam R1VN YouTube Channel dalam program pelajaran Sekolah Sabat, di mana sahabat ini kita telah sampai pada pelajaran yang keempat yang berjudul Saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memulai pelajaran ini dengan berdoa. Bapa di sorga, selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Bapa bagi kami. Saat ini kami akan berdiskusi tentang sekolah sahabat pada pelajaran yang keempat ini. Biarlah curahan Tuhan bersama dengan kami dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Berkati juga ya Tuhan pendeta yang akan berdiskusi bersama dengan kami. Biarlah setiap ilham yang Kau berikan kepada dia menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, pada sahabat ini kita masih tetap bersama dengan Bapak Pendeta David Panjaitan. Selamat pagi Pak Pendeta Panjaitan, Shalom. Terima kasih masih selalu setia bersama kita untuk membahas pelajaran sekolah sahabat ini. Dan untuk mengawalinya kita sampai pada ayat inti dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mungkin kita berpikir dalam kehidupan kita ini, kita kan sudah sedewasa ini. Kenapakah kita harus lahir kembali? Emang bisa seperti murid-murid yang kemarin bilang, emang bisa kita masuk ke dalam kandungan ibu kita lagi dengan sebesar ini? Dan di waktu-waktu yang lampau kita sudah mempelajari bagaimana tentang mujizat Tuhan yang menyembuhkan anak panglima, yang memberikan makan banyak orang, dan memberikan banyak kejutan-kejutan di setiap pelayanannya. Dan saat ini marilah kita langsung membahas pada topik pembukaan pelajaran kita. Silakan Bapak Pendeta David Panjaitan untuk memberikan bagaimana sih sebenarnya saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Siapakah yang akan dibahas di sini tokoh-tokohnya? Apakah orang itu adalah orang-orang yang sangat penting di dalam tokoh Alkitab ini, ataukah itu adalah murid-murid Yesus yang sesungguhnya? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ella dan pemirsa di mana berada. Sebelum saya menanggapi pertanyaan atau pertanyaan yang Ella sampaikan, kembali saya mau membawa pikiran kita dan mengingatkan kita bahwa penulis mau mengingatkan kita bahwa buku Yohanes itu ditulis oleh Yohanes dengan satu tujuan, meyakinkan orang yang hidup di zaman Yohanes, lalu juga orang-orang yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini, bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Kristus, dan Yesus itu adalah Mesias. Sampai saat ini kita akan bicara dia adalah apa? Mesias. Kenapa saya singgung tidak Allah, Kristus dan Mesias. Kristus dan Mesias itu hampir sama. Tapi Allah, Yohanes pasal 1 menceritakan, ini pelajaran minggu lalu, mengingatkan kita bahwa Yesus memang Allah, tetapi dia bukan Bapa. Itu satu hal statement yang menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena Yohanes pasal 1 ayat 1 menceritakan bahwa dia bersama-sama dengan Bapa dan dia juga yang menciptakan bumi kita ini. Jadi banyak hal yang dimunculkan dalam buku Yohanes untuk meyakinkan pembaca, apakah itu zaman dulu ataupun zaman sekarang, bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Kristus. Kristus adalah apa? Yesus adalah Mesias. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, mulai pelajaran Sabat pertama, kedua, dan ketiga, semua menceritakan, menunjukkan bahwa memang Yesus itu adalah Allah, Kristus, dan Mesias. Itu dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga pelajaran Sabat kedua itu ada satu statement yang menarik juga. Bukan tanda mujizatnya itu yang kita percayai, tetapi si pembuat mujizat itulah yang harus kita percayai. Kenapa? Kalau merujuk kepada pelajaran sekolah Sabat yang kedua itu, mujizat di kolam Bethsaida ya, Bethesda atau Bethesda. Sekolah Sabat kita itu bisa jadi mujizat yang dilakukan bukan oleh
Yesus ya Allah. Ingat ya, itu ya, dan juga pemirsa. Artinya kita harus meyakinkan diri kita bahwa tanda-tanda mujizat itu terjadi hanya untuk meyakinkan kita bahwa yang membuat itu adalah Allah, Kristus, dan juga juga Mesias. Nah, pelajaran Sabat ini ayat intinya diambil sebuah penggalan diskusi antara Yesus dan Nikodemus. Ya. Saya kurang tahu apa alasan penulis mengutip atau memilih ayat atau penggalan diskusi Yesus dengan Nikodemus untuk menjadi ayat inti. Saya kurang tahu apa. Kalau saya saya punya asumsi, saya punya analisa adalah karena dari tokoh-tokoh yang muncul nanti akan kita bicarakan, Nikodemuslah tokoh yang memang secara politik sangat berpengaruh. Yeah. Secara ekonomi juga dia berpengaruh. Karena apa? Karena dia seorang yang pintar, dia seorang anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu sekarang seperti anggota DPR, MPR atau DPD. Dan secara ekonomi dia juga orang Orang yang sangat kaya. Kenapa? Nanti di pasal 19 buku Yohanes itu, setelah Yesus mati, dialah yang mengambil sikap untuk memberlakukan mayat daripada siapa? Yesus Kristus. Nah, lalu yang berikutnya Ella, karena kita di dunia rumah sakit ya. Yeah. Saya baru tahun ketiga di rumah sakit ini, tapi ada satu hal yang menarik yang terjadi di sini, dan saya pikir itu sangat applicable dengan pelajaran sekolah Sabat. Kita, Ella, saya, siapapun teman-teman yang melayani di rumah sakit, berani, senang, nyaman melayani di satu unit dengan satu tugas kalau ada SK, surat keputusan. Orang pun akan sikapnya akan, oh ya memang itu tanggung jawabnya yang sudah resmi. Kita pun ya ini memang tanggung jawab saya resmi. Pengalaman sedikit, saya ingat waktu pergantian saya dengan Pendeta Supriyono Sarjono 3 tahun lalu, Pendeta Sarjono di ruangan kerja kami, dia duduk di kursinya dengan meja yang besar, lalu saya ada kursi dan meja kecil. Lalu beberapa waktu setelah itu Pendeta Sarjono hijrah ke Colorado, kursi dan meja itu kosong yang biasa dia duduk. Lalu orang-orang bilang, mungkin Pendeta David akan jadi head chaplain di sana. Lalu sekretaris kami waktu itu bilang sama saya, Pak, Bapak duduk di sana aja. Lalu saya bilang, enggak, tunggu SK-nya keluar. Nah, Yesus pun di SK-kan. Ingat pada waktu Yohanes membaptiskan dia, apa yang terjadi? Seekor merpati. Iya, muncul Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Lalu apa suara yang keluar? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu SK. Setelah itu, Yesus melakukan aktivitas sebagaimana seharusnya dilakukan untuk menunjukkan bahwa memang aku tuh yang diutus, gitu. Bisa dapat ya. Nah itu. Dan Nikodemus tahu itu. Dia kan orang berpengaruh, kan informasi nyampe ke dia. Nah itulah pelajaran sekilas tentang pelajaran sekolah Sabat kita. Jadi Mesias itu artinya adalah orang yang diutus. Kristus orang yang diurapi. Jadi dia memang adalah orang yang diutus. Nah tidak heran di pelajaran hari Minggu itu para imam-imam kan pergi kepada Yohanes. Apa kamu yang dijanjikan itu Mesias itu? Dia bilang tidak, bukan saya. Saya adalah orang yang mendahului datangnya Mesias itu. Nah itu satu bukti, satu saksi mengatakan bahwa yang akan datang, yang dia baptis itu adalah memang Mesias. Dan dia katakan, saya sebenarnya nggak layak membuka kasutnya. Jadi kesaksian
yang disampaikan oleh Yohanes itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah apa? Memang Yesus Mesias yang diutus. Nah, sebelum saya lanjutkan, Ella, saksi itu apa arti saksi? Saksi itu adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung, merasakan secara langsung. Itu saksi. Tapi kalau katanya itu bukan saksi, itu bukan. Ditanyakan, kamu saksi? Iya. Lihat? Enggak, oh bukan. Dengar? Langsung? Iya. Oh ya, itulah apa? Jadi Yohanes langsung bertemu dengan Yesus, langsung dia lihat, langsung dia dengar, langsung dia rasakan bagaimana keadaan siapa? Yesus Kristus itu. Oke. Terima kasih Pak Pendeta, kita sudah mendengarkan, itu sudah dirangkum sama pelajaran yang hari Minggu ya pemirsa ya. Karena di situ merupakan tentang Yohanes di mana dia bilang bahkan membuka tali kasutnya saja saya tidak layak. Nah, mungkin nanti akan ditambahkan Pak Pendeta juga. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa Mesias itu, Yesus itu adalah anak domba Allah. Dan kemudian ditambahkan oleh, kita langsung ke, jangan per hari lagi ya Pak Pendeta karena mungkin kita terbatas oleh waktu. Dan kemudian ada yang menyaksikan dia yaitu Simon Petrus yang disebut juga dengan Kefas dan juga Andreas dan beberapa pemimpin-pemimpin. Mungkin Bapak Pendeta boleh disampaikan atau dijelaskan apa peranan masing-masing orang ini, apa yang mereka lihat tentang Yesus sehingga sebegitu besarnya nama mereka dicantumkan dalam pelajaran kita menjadi tokoh sebagai saksi. Silakan Bapak Pendeta. Kenapa disebut anak domba Allah? Itu salah satu tugas utama Yesus. Kenapa? Kalau kita merujuk kepada Perjanjian Lama, merujuk kepada buku Kejadian, khususnya pasal 3, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sebelum dunia diciptakan, Allah sudah punya rencana keselamatan. Bahkan penulis Kristen yang dikenal, cukup terkenal lah menurut saya, itu menyatakan bahwa pada waktu ada perbincangan di sorga, oknum kalangan itu berbicara, kalau rapat lah istilahnya, kalau bumi ini berdosa bagaimana? Lalu saya katakan saya lah siap untuk menjadi apa? Korban atau yang akan membayarnya itu. Nah, dengan berjalannya waktu, Kejadian pasal 3, Allah mengingatkan mereka bahwa akan ada seorang juru selamat, lalu dipraktekkan dalam bentuk potong korban, anak domba, lalu Paskah pun anak domba, di kemah suci pun anak domba, dan Rasul Paulus katakan di buku 1 Korintus bahwa anak domba Paskah itu adalah siapa? Yesus Kristus, dan telah mati di atas kayu salib. Jadi, kenapa disebutkan anak domba? Untuk mengingatkan para pembaca bahwa Yesus bukan hanya orang yang diutus, bukan hanya ilahi Allah, tapi tugas dia yang lain adalah bahwa dia adalah sebagai korban. Makanya ada istilah, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, seperti itulah anak manusia akan apa? Ditinggikan. Dia akan naik ke kayu salib. Dia tidak punya salah, tapi dia harus menanggung akibat dari apa? Kesalahan itu. Manusia. Nah, tadi Ella tanyakan, kenapa orang-orang nama-nama ini muncul? Biasa kalau dalam dunia apa ya saya katakan, dunia kepolisian, yang paling cepat melapor itu dulu kesaksiannya yang akan dipegang. Makanya kepolisian katakan kalau kamu dapat masalah cepat melapor, jangan sampai orang lain melapor duluan, nanti itu akan menjadi beda. Makanya ada persidangan kan, persidangan ini bilang gini, oke barang buktinya apa, akan kira-kira begitu. Nah, kedua namanya bahkan 4 ya, ada siapa? Ada Nathanael, ada Filipus, tapi yang di sini adalah ceritakan tentang Andreas dan juga Petrus. Itu adalah orang-orang pertama yang berkomitmen untuk menjadi pengikut siapa? Kristus. Bahkan pelajaran sholat Sabat kita katakan setelah Yohanes cerita, karena Yohanes pun punya pengikut kan? Ceritakan bukan saya sebetulnya Mesias, tapi nanti akan ada. Lalu muridnya ini pergi untuk menjadi pengikut daripada siapa? Yesus Kristus. Tidak heran Yohanes katakan, biarlah aku berkurang-kurang, dia bertambah-tambah. Itu peristiwanya. Nah,
termasuk juga Filipus dan Nathanael. Kenapa ini muncul? Karena ada satu momen penting yang terjadi dengan sebutan seperti ini. Memang dia dikatakan anak domba Allah, tapi Filipus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret. Iya. Nah, kota Nazaret itu kota kecil, ya tidak baik-baik, tidak terlalu baik juga penduduknya. Jadi siapa? Dianggap remeh sama Nathanael loh. Kok Nathanael? Ini kok bisa? Kan Raja dari situ. Ya kalau bicara dunia situasi politik di negara kita kan seperti itu juga. Kok bisa sih? Tidak dari aliran darah biru istilahnya. Jadi ini jadi itu dan sebagainya. Lahirnya pun di tempat yang ini, lalu lahirnya pun di kota yang ya dari kampung lah dan lain sebagainya. Loncat sedikit Ella dalam dunia perpolitikan di negara kita ini. Ada satu wamen yang mencuri perhatian saya. Dia adalah kelahiran Medan, perempuan. Dulu guru besar di Cina, jadi panggil jadi wakil menteri pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Saya baca sekilas sih biografinya. Rupanya dia dulu bahasa Inggrisnya belepotan. Lalu dia juga pernah nggak naik kelas. Iya. Jadi kalau orang lihat histori itu, teman-temannya lah, lo kok bisa? Jadi guru besar dia, bahkan artikel yang saya baca banyak jurnal yang dia sudah publish. Jadi maksud saya adalah, saya pikir itu manusiawi sekali ya, manusiawi sekali. Nah, apa yang dikatakan oleh Filipus kepada Nathanael? Mari datang dan lihat. Itu satu hal yang normal saya pikir. Ya kita juga begitu kan. Ada gini, serius? Bener? Udah yuk lihat, masa sih? Yang bener? Kan kira-kira begitu. Ayo kalau nggak percaya lihat. Kan kira-kira begitu. Kalau kami dulu di Chaplain dan Multimedia ini Ella, kalau kami ngobrol-ngobrol santai, agak santai lah pas lagi santai, bicara tentang makanan, ada makanan enak nih ini. Yang sering kami respon kami adalah nggak percaya. Kenapa? Harus coba dulu baru percaya itu kira-kira seperti itu. Iya. Itu ya Pak Pendeta, sangat menarik memang pelajaran ini dan dari sepanjang kisah-kisah ini saya sangat tertarik dengan pelajaran Filipus dan Nathanael memang Pak Pendeta. Ya. Terlalu sering bagi kita manusia untuk berprasangka ya. Dan yang membuat saya merinding itu setelah si Yesus bersama dengan Nathanael, dia bilang Raja orang Israel katanya kayak begitu. Ada kata-kata berarti yang Yesus tidak langsung tersinggung ketika dia bilang masa Mesias dari Nazaret begitu-begitu, tapi malah sini bilang kamu anakku yang baik katanya kayak begitu kalau nggak salah sama si Nathanael. Sinilah katanya kayak begitu. Memang kamu pintar dan ini segala macam, tapi janganlah langsung berprasangka buruk terhadap orang lain, tetapi lihat dulu seperti yang kata Filipus tadi. Jadi sangat menarik Pak Pendeta. Ya, benar. Kan ada sebutan mengatakan don't judge book from the cover. Ya. By the cover. Jangan melihat orang dari kulit luarnya saja. Nah, ini istilah saya dulu dengan teman-teman. Ada namanya filsafat kado. Iya. Apa sih kado itu? Bungkusnya kan tidak menentukan isinya. Iya. Ingat dulu zaman-zaman sekolah, SMA atau kuliah atau SMP lah bahkan, kalau ada teman yang merayakan hari lahirnya, kita beli kasih kado kan. Iya. Bungkusnya yang wah, padahal isinya biasa-biasa aja kan kira-kira gitu. Lucu-lucuan aja, lucu-lucuan. Iya. Jadi saya pikir itu sangat manusiawi sekali. Dan memang respon Yesus itu sangat luar biasa. Itulah bukti bahwa Yesus itu seorang yang sangat bertarak. Kembali ya, saya bukan bicara tentang vegetarian, bukan. Nah, ini saya bicara dengan ayah saya saja. Ayah saya seorang vegetarian yang murni, saya bilang gini, Pi, banyak orang vegetarian tidak bertarak loh. Oh, ya. Maksudmu apa sih katanya? Ya, karena temperance itu kan menahan segala bentuk selera. Tapi orang vegetarian banyak selera makannya contohnya tidak terkontrol, menu makanannya yang diubah. Sorry, saya bukan mau bicara tentang vegetarian, tapi saya mau mengatakan bahwa itulah bukti contoh bahwa Yesus itu adalah
seorang yang bertarak. Walaupun dia tahu apa yang dikatakan oleh Nathanael itu tidak benar, tapi dengan penuh kelembutan kita apa? Minta informasikan. Jadi tidak heran Ella, pada waktu Yesus berdoa, siapa yang muncul? Musa dan Elia. Iya. Itu menggambarkan bahwa kelembutan Yesus itu dicontohkan kepada siapa? Musa. Lalu keberanian Yesus menegur orang-orang yang tidak baik itu dicontohkan oleh siapa? Elia. Kan berapa banyak tuh? 300 atau 400 nabi-nabi Baal yang dia penggal kan? Iya. Sebetulnya bukan peristiwa penggal itu yang menurut saya yang heroik ya. Tapi pada waktu dia berdiri sendiri, berbicara kepada Tuhan di depan mesbah korban itu, bahkan dikatakan tumpahkan air ke sini. Wah, itu satu momen yang menurut saya sangat wow gitu. Yeah. Kalau dibuat layar lebarnya seru kali ya. Lalu saya juga nggak bisa bayangkan bagaimana mental daripada Elia ini. Kenapa? Saya memang laki-laki Ella, tapi saya tidak suka makan ikan dan daging, saya tidak suka, tapi saya makan. Yeah. Salah satu alasannya adalah saya tidak tahan pada waktu lihat ikan itu dibersihkan. Saya tidak tahan lihat ayam itu dipotong. Apalagi mencium aromanya, aroma darah. Aduh, kalau istri saya belanja lalu tercium itu di rumah, mual saya punya perut. Saya tidak bisa bayangkan nyali daripada Elia ini memenggal ratusan orang. Wow, itu sangat sangat luar biasa. Makanya imam tadi katakan, apakah kamu Eli? Oh bukan, nanti akan akan datang. Ada lagi, iya. Kamu Musa? Bukan, nanti akan Iya. Akan datang. Karena apa? Bapak-bapak ini mewakili karakter daripada Yesus pada waktu Yesus akan melayani. Dan benar, sampai dia mati, dia tidak melawan. Puji Tuhan, dan luar biasanya akhirnya Nathanael dan semua yang menyaksikan mengagungkan dan mengakui betapa Yesus itu seorang rabi, betapa Yesus itu seorang Mesias dan yang layak untuk ditiru. Kita pada kesempatan ini akan bahas tokoh terakhir, yaitu Nikodemus. Nikodemus tadi sudah dimulai oleh Pak Pendeta, di mana ayat intinya juga berasal dari ayat yang bercerita tentang dia. Dan Nikodemus adalah seorang yang kaya raya, pintar, dan ya terpercayalah sebenarnya. Tapi bagaimana kesaksian Nikodemus sehingga Nikodemus juga tertampar oleh kata-kata Yesus, Pak Pendeta? Ya, Nikodemus orang pintar, benar. Dia orang terpelajar ya. Yang Yesus perlukan adalah bukan masalah orang terpelajarnya atau tidak. Ya. Bagaimana mereka meyakini apa yang mereka pelajari, di situ problemnya. Saya tertarik dengan pelajaran Sekolah Sabat yang lalu. Iya. Iman kita itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Iya. Ini ada di pelajaran hari Jumat, khusus cerita tentang Nikodemus. Nikodemus menyelidiki kitab suci dengan cara yang baru, bukannya untuk perbincangan satu teori baru, melainkan supaya mendapat hidup bagi jiwanya. Jadi waktu kita baca Alkitab, baca tulisan firman Tuhan, tujuannya apa sih? Untuk menambah pengetahuan, untuk perbekalan kita berdebat, bukan. Untuk begini. Makanya saya nggak tahu Ella perhatikan atau tidak, pemirsa perhatikan atau tidak. Dulu waktu kita beli Alkitab yang manual itu, yang baru, coba waktu dibuka di depannya itu kan ada lembaran kecil, ingat nggak? Iya. Benar kan? Ada Pak Pendeta, membaca dan lain-lain. Gimana cara menggunakan Alkitab ini? Pertama berdoa dulu, lalu pilih perikop, kan begitu, yang mana mau dibaca. Lalu ada saya ingat, apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu baca. Artinya untuk perubahan karakter kita bertambah baik dari hari ke hari. Nah itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nikodemus. Lalu yang kutipan terakhir. Oleh iman kita menerima rahmat Allah, tetapi iman bukanlah juru selamat kita.
Iman itu tidak mendapatkan apa-apa. Iman adalah tangan yang berpegang kepada Kristus. Saya katakan tadi, iman itu bukan kata benda, tapi kata apa? Kata kerja. Serta memiliki jasanya seperti penawar untuk apa? Iman adalah tangan yang berpegang. Pertobatan datang dari Kristus sama seperti keampunan datang daripada. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Karena waktu kita sudah habis, mungkin boleh diberikan closing statement-nya untuk pelajaran keempat ini. Ya, closing-nya adalah iman kita tumbuh tidak harus melihat. Iya. Tetapi buku Roma katakan dengan mendengar iman kita juga apa? Kita tumbuh. Dan iman kita adalah bukan iman yang kata benda, tapi iman kita itu adalah kata kerja. Puji Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang beriman. Dan satu lagi, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, jangan berburuk sangka. Karena dikatakan, prasangka dengan mudah membutakan mata untuk melihat orang lain sebagaimana adanya. Tapi cara yang tepat untuk mengatasi prasangka, bukanlah dengan argumentasi filosofis atau teologi yang tinggi, melainkan dengan mengundang orang tersebut untuk mengalami kebenaran secara pribadi bagi diri mereka sendiri. Dan dia hanya berkata, datang dan lihatlah, dan itulah yang dia lakukan. Dia pergi dan melihat. Tuhan kiranya memberkati pelajaran kita ini, dan untuk menutupnya, kami mengundang Bapak Pendeta untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami perbincangkan akan menambah pengetahuan rohani kami, dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu tidak lama lagi, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, terima kasih Pak Pendeta sudah menutup kita dalam doa, dan terima kasih sudah memberikan pelajaran tentang pelajaran keempat ini. Sungguh luar biasa ya pemirsa. Maka untuk itu, kepada semua pemirsa RS Advent YouTube Channel, dengan senang hati kami juga sangat selalu mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk selalu menyaksikan acara-acara yang kami tayangkan. Demikianlah acara Sekolah Sahabat saat ini. Kami pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, kami mohon maaf dan shalom.